Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Suka Sehat. Kita lanjutkan untuk episode yang kemarin tertunda dan kali ini kita lanjutkan untuk ke episode selanjutnya. Kita masih bersama owner Suka Sehat yaitu Kang Jamal. Gimana Ya, Pak sehat-sehat kabarnya? ya, alhamdulillah. Hai teman-teman, apa namanya sobat sehat? Sobat Sobat Sehat. sehat ya. Assalamualaikum teman-teman sobat sehat. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang nonton ya, kita lagi syutingnya malam. Yang nontonnya pagi mungkin selamat pagi, selamat siang gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke episode yang kedua. Kan kemarin udah tuh pembahasan untuk layanan terapi bekam dan Suka Sehat ini untuk layanan terapinya banyak ya. Ada beberapa layanan terapi yang ada di Suka Sehat. Kemarin yang pembahasan pertama ada layanan terapi bekam atau hijama. Nah, teman-teman bisa cek untuk video yang sebelumnya, teman-teman bisa dicek di link bawah ini. Nah, kita lanjut ke episode ataupun layanan terapi berikutnya. Nah, ini di Suka Sehat ada layanan terapi pijat full body. Nah, untuk Sobat Sehat mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu pijat full body. Kang Jamal Ya, nanti bisa dijelaskan untuk apa terapi pijat full body. Baik. Oke, baik ya teman-teman semua, sobat sehat ya. Untuk pembahasan kita berikutnya, yang pertama kan kita agak bahas bekam tuh. Ada yang udah pernah bekam belum ya? Teman-teman bisa komen bekamnya mungkin dimanapun ya, di banyak tempat-tempat bekam. Atau yang datang ke Suka Sehat sendiri mungkin juga boleh. Oke, baik. Yang kedua ini ada menu. Ada layanan terapi yang kedua. Ini masih 3 bestseller di kita ya, di Suka Sehat tuh lagi happening atau lagi banyak dicari atau banyak mereka lebih memilih menu-menu favorit. Nah, menu favorit tadi yang pertama bekam, terus juga ada pijat full body, ada juga pijat kretek tadi ya, atau crack tadi. Dan ini adalah 3 menu yang andalan kita dan memang masyarakat cari selama ini. Sangat cocok sekali teman-teman semua. Baik, kali ini untuk bekam juga kayaknya kemarin belum selesai semua ya. Biar penasaran. Nah, iya, betul. Kalau yang sekarang juga kayaknya setengah dulu deh. Pijat juga biar nanti teman-teman nonton terus ya. Kayak tadi ya pertanyaannya tentang pijat full body ya. Betul. Jadi pijat full body itu seperti yang kita ketahui di kita namanya pijat full body massage. Jadi memang itu tidak usah dijelaskan lagi apa itu ya, pijat urut seluruh tubuh kalau kita ya, dari ujung kepala sampai ujung rambut itu semuanya dipijat. Memang waktunya terbatas 1 jam, paling lama 1,5 jam gitu ya. Dan itu sangat cocok bagi mereka yang secara umum punya keluhan kayak pegel-pegel gitu ya. Mungkin habis kerja di depan komputer atau habis naik kendaraan perjalanan jauh, keluar kota misalkan, itu sangat cocok untuk dipijat. Jadi kalau pertanyaannya apa sih manfaat pijat itu? Manfaat pijat itu adalah untuk membantu proses pemulihan tadi ya. Kayak tadi nih, misalkan saya kayaknya pegal-pegal nih habis keluar kota atau habis kerja selama sebulan ini agak padat jadwal. Lalu dipijat, enteng lagi kan, enak lagi. Artinya kan ngebantu pemulihan untuk keluhan. Meskipun keluhan ringan ya, pegal-pegal. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi, si pijat ini membantu proses atau membantu melancarkan peredaran darah. Gitu ya. Apapun jenis pengobatannya, yang dicari pertama itu adalah ngelancarin aliran darah gitu ya, sobat sehat ya. Kalau udah nggak lancar, kalau udah nggak stabil, nggak ngalir dengan seharusnya, itu pasti banyak keluhan, pegal-pegal lah, apa namanya, kesemutan lah gitu ya. Dan pertolongan pertamanya memang dipijat gitu ya teman-teman semua sobat sehat. Pijat ini adalah sebuah metode konsep tadi ya, bisa pengobatan dia, bisa perawatan sama ya, bisa penyembuhan. Itu tuh paling lama di antara pengobatan yang lain. Kalau mungkin sahabat sehat, teman-teman yang hari ini usianya 40, 50,
itu kalau dulu jatuh, itu biasanya dipegang kan sama ibu bapaknya tuh. Apa nih yang sakit gitu kan? Itu apa nih nak yang sakit kan biasanya dipegang, dipijit-pijit, ditiupin. Gitu. Dulu belum ada namanya aja gitu ya. Tapi kan bisa disebut di masyarakat kita tuh pijat urut namanya. Yeah. Tapi memang tentu ada sejarahnya. Misalkan kayak refleksi, ada yang mempelopori, ada pijat Thailand, ada banyak teman-teman semua. Nah, untuk yang pegal-pegal ataupun aktivitas sehariannya berat ataupun duduk juga terlalu lama ke badan tuh pasti terasa pegel. Nah, ini cocok banget untuk di layanan terapinya terapi pijat full body. Pijat full body ya. Nah, untuk selanjutnya, ini banyak masyarakat kalau pijat itu biasanya tuh katanya ketagihan. Oh, takut ketagihan. Takut ketagihan dengan di terapi pijat ini. Oke. Gitu ya sobat sehat, betul sekali. Biasanya suka banyak isu semacam berita-berita miring. Saya kalau dipijat nanti ntar ketagihan. Ntar pengen terus dipijat. Oke, ini adalah sudut pandang yang keliru ya sobat sehat, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi tentu kalimat ketagihan sama kebutuhan itu beda nggak sih? Coba yang tahu komen ya. Komen ya, ketagihan apa, kebutuhan apa. Nah, oke, jadi teman-teman, ketagihan itu secara kalau boleh ya saya terjemahkan bebas itu adalah sesuatu yang dikonsumsi, dipakai, dia lakukan berulang-ulang dan itu tidak ada manfaatnya bagi tubuh. Misal mohon maaf ya, kita ada orang yang sering minum minuman keras nih. Kan nggak ada manfaatnya buat tubuh, tapi dia minum terus beralkohol, itu boleh disebut dengan ketagihan. Jadi bahasanya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tidak ada manfaatnya, bahkan justru merusak, itu bisa dikatakan ketagihan. Obat-obatan terlarang ya, narkotika itu benar ketagihan. Nah kalau bekam teman-teman semua, dia tuh dibutuhkan oleh tubuh ketika tubuh ini mulai gak enak. Kan biasanya ngasih alarm ya. Jadi kalau misalnya saya kerja dari Senin sampai hari Jumat misalkan, dari pagi sampai sore, perjalanan jauh, otomatis tubuh saya ngasih alarm. Berupa apa biasanya? Kesemutan, pegal-pegal. Kalau orang Sunda tuh bilangnya rariget gitu ya. Berat badan tuh, pada kenceng gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman kalau mau kita agak bahasanya peduli, agak perhatian, itu tuh tubuh kita tuh lagi ngasih alarm bahwa tubuhnya butuh istirahat. Nah, masalahnya ada orang yang memang cukup tidur lebih awal, paginya besoknya press lagi. Tapi ada orang yang udah istirahat tidur tapi masih belum hilang nih pegal-pegalnya. Nah, itulah saatnya tubuh kita dimanjakan dengan pijat tadi. Jadi itu namanya apa kira-kira? Ketagihan apa kebutuhan? Nah, komen ya. Nah, itu tentunya teman-teman semua, sobat sehat itu masuknya kebutuhan. Sama halnya kayak kita lapar, makan. Masa mau dikatain ketagihan kan? Memang butuh perut kita lagi lapar butuh makan. Badan kita pegel butuh pijat. Nah, tinggal nanti tentu pembagiannya, pijatnya seperti apa, berapa lama, nanti di video-video berikutnya gitu ya. Jadi isu-isu miringnya tadi mudah-mudahan bisa dicerna ya. Kalau yang sudah sering, mungkin ada orang yang bisa seminggu sekali dipijat. Untuk pijat itu. Untuk pijat ya, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Mungkin itu ya yang disebut dengan takut ketagihan, karena ada orang dalam seminggu pijatnya hari Senin berikutnya itu pijat lagi. Nah, bagi kita yang melihat fenomena itu, kita harus tanya ke orang tadi. Kan pekerjaan tiap orang beda nih teman-teman, benar nggak? Mungkin kalau Anda yang tadi, saya mah pijatnya sebulan sekali aja. Ya karena mungkin pekerjaannya sedang-sedang aja. Tapi kalau ada orang yang paginya di Jakarta, bayangin, siangnya di Makassar misalkan naik pesawat bolak-balik seminggu tuh, kan ada orang yang begitu ya, yang bolak-balik gitu ya, naik mobil, naik pesawat, tubuhnya kan udah pegelnya nggak nunggu bulan depan dong. Minggu ini ketika pegel ya
dibantu dengan pijat. Mungkin itu ya isu-isu miring pijat takut ketagihan tuh gitu. Padahal memang setiap orang kondisinya berbeda. Kalau mungkin seperti saya nggak terlalu sibuk-sibuk amat ya cukup tadi ya sebulan sekali. Tapi kalau seperti orang-orang lain yang memang sibuk dan itu menguras fisik ya, itu ya sah-sah aja seminggu sekali gitu. Karena memang tubuhnya butuh sentuhan, tubuhnya butuh direlaksasi. Begitu mungkin ya, Kang. Iya. Berarti untuk waktu yang ideal untuk pijat full body itu lebih ke Tergantung dari pasiennya ya. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang memang seminggu sekali. Itu kita tidak bisa patok ya, tidak bisa kita tentukan Pak nanti pijat lagi ya tanggal sekian. Karena kan kondisi capek, kondisi lelah tubuh seseorang, orang yang bersangkutan yang ngerti. Jadi tidak ada SOP khusus, patokan khusus pijat pertama ke pijat kedua, pijat ketiga. Tergantung kondisi tubuhnya. Kalau memang ya udah saya mah kayaknya pijat tanggal 1, kemudian tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas tanggal 10 ternyata kecapean misalkan. Ya boleh dipijat lagi, berarti 10 hari tuh jatuhnya. Atau kalau memang pekerjaannya standar saja mungkin ya tanggal 11, 12, 13 ternyata sampai bulan berikutnya, sampai udah 2 bulan, 3 bulan, baru bulan keempat misalkan mulai pegel, dipijat lagi. Jadi tiap orang berbeda-beda tentunya. Nah, mungkin sahabat sehat ada yang beda-beda juga sih. Komen aja. Nah, ya teman-teman. Silakan ya. Sahabat sehat juga nih. Sobat sehat, kalau misalnya sobat sehat ngerasa pegel, nah bisa dibantu di komen. Langsung aja di komen di bawah ya. Untuk episode kedua ini alhamdulillah udah selesai. Nanti mungkin untuk berikutnya kita akan membahas terapi lainnya di episode 3. Terima kasih sobat sehat. Salam sehat dan sehat-sehat.